Yo, hai. Balik lagi di channel rekap film kesayangan kalian, yaitu 81 Recap. Kali ini kita bakal ngebahas film aksi penuh adrenalin yang rilis tahun 2024 berjudul Take Cover. Film ini disutradarai oleh Nick M. Kinlas dan dibintangi oleh Scott Adkins, sang aktor action yang sudah terkenal dengan aksi pertarungannya. Cerita berfokus pada seorang sniper bayaran yang berusaha meninggalkan masa lalunya, tapi malah terjebak dalam permainan mematikan penuh pengkhianatan. Film ini bukan soal tembak-menembak, tapi juga tentang kepercayaan, penyesalan, dan perjuangan untuk bertahan hidup. Dan tanpa pikir panjang lagi, siapkan cemilan kalian, ubah posisi badan, dan inilah Take Cover. Cihuy. Dia takutnya. Ambil aku tiga. Aku dah berak babi. Film diawali dengan memperlihatkan dua orang penembak jitu yang bernama Sam dan Ken. Mereka sedang mengawasi targetnya dari atas gedung dan tampak di bawah orang-orang sedang berdemo karena wali kota mereka yang korupsi dan mereka menginginkan wali kota mereka untuk dituntut. Usut punya usut, si wali kota itulah yang menjadi sasaran dari mereka berdua, dan ketika si wali kota telah turun dari mobil, Sam mengambil ancang-ancang untuk melepaskan tembakan namun terhalang oleh istrinya yang tengah menyapa si wali kota. Di saat itu pula, si istri sadar bahwa sedang ada yang mengincar suaminya. Tiba-tiba, Shit. Fucking killed her. I still see her breathing. You still have a shot. Focus. Look, you see that? God damn it, you have to take... setelah itu Sam dan Ken bergegas kabur, namun anak buah dari wali kota mengejar hingga mereka berdua masuk ke dalam gedung dan bersembunyi. Namun anak buah si wali kota terus mengejar hingga terpaksa Ken menghabisi mereka. Saat keluar dari gedung, di bawah sana telah banyak pasukan yang akan menangkap mereka, yang membuat Sam dan Ken harus menyerahkan diri. Di saat mereka hendak diborgol, Hey, what took so long? What you doing up there, Ken? What are you taking? Hey, call this a leap of faith. mereka kabur dan melompat ke truk sampah. Setelah beberapa saat, terlihat Sam dan Ken telah berada di dalam pesawat. Ken terlihat bahagia atas misi tersebut, namun tidak dengan Sam. Sam merasa bersalah karena telah menghabisi istri dari si wali kota yang tidak bersalah. Ken pun menghibur Sam dengan dalih itu bukan salah Sam semata, tetapi itu bentuk perlindungan untuk orang yang dicintai. Di tengah obrolan itu, mereka mendapat telepon dari bosnya yang bernama Tamara. Tamara telah mengetahui kesalahan dari Sam dan bersedia untuk mengirimkan psikolog untuk Sam agar tidak depresi. Namun, Sam menolak hal tersebut karena dirasa tidak perlu. Setelah itu, pesawat yang mereka tumpangi pun telah mendarat, dan ketika Sam dan Ken telah turun, mereka telah menyediakan kendaraan untuk menuju ke rumahnya. Ken juga mengingatkan Sam agar tidak lupa dengan janji mereka untuk berlibur ke Amsterdam dalam 2 minggu lagi. Namun Sam menolak ajakan tersebut. Setelah itu pun mereka berpisah dan pulang ke rumahnya masing-masing. Hari-hari selanjutnya diperlihatkan Sam yang tengah membelah kayu di tengah hutan, dan diketahui pula bahwa rumah Sam juga ada di hutan tersebut. Setelah membelah kayu, Sam terlihat sedang membersihkan persenjataannya dan tiba-tiba teleponnya berdering. Ternyata itu dari Tamara. Sam enggan untuk menjawab telepon itu, tapi Tamara terus meneleponnya hingga membuat Sam risih. Di telepon tersebut, Tamara menjelaskan bahwa Sam dapat pensiun tapi setelah melaksanakan misi yang terakhir. Hanging out. What's going on? Keesokan harinya terlihat Sam yang baru turun dari pesawat dan disambut oleh Ken. Setelah itu, mereka pun langsung masuk ke dalam mobil dan menuju tempat yang telah disediakan oleh Tamara. Ketika dalam perjalanan,
Sam memberitahu Ken bahwa dirinya akan pensiun dari dunia pembunuh bayaran dan telah disetujui oleh Tamara, tapi setelah melakukan misi terakhirnya. Setelah sampai di hotel, mereka disambut oleh resepsionis dan langsung diantar ke kamarnya. Maybe. Yeah. Sesampainya di kamar, Sam dan Ken takjub karena kamarnya begitu mewah. Lalu si resepsionis itu memberikan surat dan memperkenalkan dirinya bernama Mikro. Dan setelah memperkenalkan dirinya, si Mikro pun pamit. Setelah itu, Ken menanya alasan kenapa Sam ingin pensiun dan terlihat terjadi perdebatan antara mereka berdua hingga mereka teralihkan oleh seseorang yang datang dari lift yang ternyata ada dua orang wanita tukang pijit yang disuruh oleh Tamara. You know the word of the day? Yeah. Do you know the word of the day? Haberdashery? Setelah diajukan beberapa pertanyaan, mereka pun dipersilahkan masuk oleh Ken. Singkatnya terlihat Ken yang sedang dipijat oleh salah satu wanita. Namun, Sam enggan untuk dipijat dan menanyakan nama dari mereka berdua. Diketahui orang yang sedang memijat Ken itu bernama Lily dan yang satunya lagi bernama Mona. Mona mengaku bahwa dirinya dapat meramal seseorang hanya dengan melihat telapak tangannya. Karena penasaran, Sam pun iseng mencoba diramal oleh Mona. Setelah beberapa saat melihat telapak tangan Sam, Mona pun mengatakan bahwa Sam adalah pria tangguh dan juga bakal hidup lebih lama daripada mereka bertiga. Namun, Ken belum percaya dan bertanya apakah Mona mempunyai bola kristal seperti peramal lainnya. Mona pun menunjukkan bola kristal miliknya yang membuat Sam dan Ken takjub. Tapi Mona mengatakan bahwa bola itu hanya digunakan sebagai alat peraga dan juga jimat keberuntungan dirinya. Tak lama kemudian si Mikro datang beserta pelayannya membawakan makanan untuk mereka dan lagi-lagi si Mikro ini membukakan tirai dan menyebutkan bahwa pemandangan ini adalah bagian dari menu. Namun Sam bersikeras untuk menutup tirainya, tapi tiba-tiba sebuah tembakan melesat ke kamar mereka yang membuat mereka terkejut dan panik. Kemudian Sam berusaha menutup tirai dengan remote, namun si pelayan wanita yang bersama Mikro langsung menyerang Sam hingga terjadi perkelahian antara mereka berdua. Sam, keep your head down. I know! I got this! Saat sedang berkelahi tersebut, tiba-tiba saja sebuah peluru menyasar ke kepala si pelayan yang membuatnya langsung maut. Setelah itu, giliran si Mikro yang menyerang Sam. Sembari menghindari tembakan, Sam bertarung dengan Mikro yang akhirnya membuat si Mikro tak sadarkan diri. Ken pun menanyakan ponsel dari mereka yang paling mudah digapai untuk meminta bantuan. Lily yang shock dengan kejadian tersebut hendak berlari, namun tembakan terus menyerang mereka dan untungnya Lily dapat diselamatkan oleh Sam. Ken pun menghubungi Tamara dan memberitahu bahwa mereka diserang oleh pihak yang tak dikenal. Tamara pun memberitahu bahwa anak buahnya akan datang dalam 20 menit untuk menyelamatkan mereka. Setelah itu si Mikro yang ternyata masih hidup dan langsung menyerang Sam yang membuat Sam kewalahan dan hampir almarhum. Untungnya Ken langsung sigap membantu Sam melawan si Mikro hingga akhirnya Mikro dilempar keluar oleh Ken. Tapi tak berselang lama dari itu, tiba-tiba Ken tertembak oleh sniper musuh yang langsung membuatnya tak berdaya. Beberapa menit kemudian, Sam mendapatkan telepon dari Tamara yang mengatakan bahwa anak buahnya telah menghabisi sniper musuh. Namun Sam tak percaya, lalu Tamara mengatakan untuk melihat ke arah barat, tepatnya hotel tempat sniper musuh berada. Untuk mengkonfirmasinya, Sam pun menengok ke arah tersebut, tapi langsung disambut oleh tembakan yang sama. Seketika, Sam pun sadar bahwa semua itu adalah ulah dari Tamara sendiri. Sam pun menanyakan maksud dari perbuatan tersebut. Tamara menjawab
karena Sam ingin pensiun, padahal Sam sangat diandalkan oleh Tamara dan juga dikhawatirkan Sam membelot kepada musuh-musuhnya Tamara. Tembakan masih terus berdatangan sehingga membuat Lily semakin panik dan ingin berlari. Namun naas, Lily langsung tertembak oleh sniper musuh. Keadaan tersebut semakin kacau dengan menyisakan hanya Sam dan Mona. Lalu Tamara memberitahu bahwa semua akses telah disadap olehnya, termasuk telepon pribadi mereka. Seketika, Sam pun sadar bahwa Tamara mengawasi mereka melalui CCTV yang ada di kamar tersebut. Dan spontan, Sam pun melemparkan bola kristal milik Mona ke arah CCTV hingga membuat CCTV tersebut rusak. I was trying to keep this clean, out of respect for you, Sam. But now, it's going to have to get... Rupanya hal tersebut membuat Tamara semakin murka dan langsung mengirimkan lagi pasukannya untuk membunuh si Sam. Sam pun memerintahkan Mona untuk bersembunyi, sedangkan Sam sendiri akan melawan sniper dan pasukan tersebut. Sam pun melompat dan berhasil meraih senjata yang dibawanya dan langsung membidik si sniper, dan inilah aksinya. Sam berhasil menembak salah satu sniper tersebut. Kemudian, Sam juga menghadapi pasukan Tamara yang lainnya dengan aksi yang brutal. Akan tetapi, salah satu dari pasukan tersebut berhasil menyandra Mona dan meminta Sam untuk menyerah. Mona meminta Sam untuk jangan terkecoh, dan dengan tipuannya, Sam pun langsung menembak orang yang menyandra Mona itu hingga tewas dan kembali bersembunyi. Do anything stupid. Setelah itu, Mona bertanya kepada Sam apakah mereka akan selamat. Dengan gugup, Sam menjawab bahwa pasukan dari Tamara akan terus berdatangan dan dirinya kesusahan untuk menggapai snipernya yang berada di kamar. Mona pun memperlihatkan sebuah foto anak beserta alamatnya dan meminta Sam untuk berjanji bila mana Mona terbunuh maka Sam harus merawat anaknya. Bersamaan dengan itu, pasukan Tamara kembali berdatangan dan Sam langsung menghabisi mereka. Lalu, Sam pun terlibat dalam pertarungan 1 versus 1 di dalam lift, dan ketika Sam terpojok, dia langsung berlari keluar dan menutup kembali pintu liftnya, yang ternyata Sam telah mengaktifkan granat di lift tersebut yang membuat musuhnya meledak. Akan tetapi, Sam hendak ditembak oleh pasukan Tamara yang tersisa. Tiba-tiba, Mona menembak orang tersebut dengan senjata yang tergeletak di lantai. Namun, naas, Mona juga tertembak oleh sniper karena posisinya telah diketahui. Sam pun langsung mengambil senapan yang tergeletak dan langsung membidik si sniper. Di saat kritisnya, Mona sempat mengatakan agar Sam menepati janjinya untuk merawat anaknya, dan akhirnya Mona pun almarhum. Saat hendak keluar, tiba-tiba Sam melihat ternyata Ken masih hidup namun kondisinya hampir sekarat. Sam pun membopong Ken ke kamar dan Ken pun mengatakan bahwa jalan kabur satu-satunya adalah dengan melompat dari gedung tersebut. Di saat itu pula, serangan kembali datang, tapi kali ini tembakan tersebut berasal dari sebuah drone yang dikendalikan oleh Tamara. Dengan cepat, Sam langsung mengambil senapannya dan menembak drone tersebut. Di balik itu, Ken yang berada di kamar sedang merakit sesuatu dengan selimut yang ada di kamar tersebut. Ketika kembali ke kamar, Sam mendapati Ken telah tak bernyawa dan melihat rakitan yang dibuat oleh Ken. Seketika pun, Sam pun sadar apa yang dimaksud oleh Ken. Di sisi lain terlihat puluhan pasukan Tamara yang kembali berdatangan untuk membunuh Sam. Lalu Sam pun pergi ke balkon dan langsung melompat dari gedung tersebut dengan menggunakan parasut yang telah dibuat oleh Ken. Namun, saat mendarat parasut tersebut robek dan membuat Sam terlempar ke dalam truk sampah, lalu truk sampah tersebut pun melaju. Adegan berpindah ke negara Dubai memperlihatkan Tamara
yang sedang menghubungi seseorang yang ternyata orang itu adalah Sam. Sam mengatakan akan melakukan balas dendam terhadap Tamara, tapi dengan santai Tamara menjawab bahwa Sam tidak akan bisa membunuhnya dan juga Tamara telah berpindah dari negara asalnya. Tamara pun langsung bergegas pergi meninggalkan bandara sambil terus berbincang dengan Sam, dan ketika dia berada di dekat toilet, tampak seorang anak kecil yang sedang memainkan ponselnya lalu memindahkan papan toilet. Setelah itu Tamara pun masuk ke dalam toilet dan meminta anak buahnya untuk terus waspada. Saat itu pula tampak seorang OB yang masuk ke dalam toilet tersebut. Lalu terdengar sebuah tembakan. Anak buah Tamara pun bergegas masuk ke toilet itu. Namun suara tembakan terus terdengar. OB itu pun langsung bergegas pergi dengan mengajak anak kecil tersebut, yang ternyata OB tersebut adalah Sam sendiri, dan anak kecil tersebut adalah anak dari Mona yang dititipkan kepada Sam. Lalu mereka berdua pun pergi dan film pun tamat. Film Takeover mengajarkan kita bahwa setiap kesalahan di masa lalu bukan akhir dari segalanya. Kadang Tuhan memberi kita kesempatan kedua bukan untuk menebus nyawa yang telah hilang, tapi untuk melindungi yang masih bisa diselamatkan. Sam Londre menunjukkan bahwa keberanian sejati bukan hanya menarik pelatuk, tapi berani menghadapi penyesalan dan memperbaikinya. Karena pada akhirnya, pelindung sejati bukanlah yang paling kuat, tapi yang paling tulus melindungi. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, share, dan subscribe, dan ciao!